Draco 250i. Jadi ini adalah salah satu line up motor maxi scooter 250cc keluaran Wemoto. Nah, tapi saya nggak bahas yang ini karena di sebelahnya ini yang spesial. Jadi ini adalah versi listrik dari Draco 250i, yaitu adalah Wemoto e-Draco. Memang belum dijual resmi di Indonesia, tapi kami berkesempatan untuk bisa melihat langsung secara detail motor listrik yang modelnya maxi scooter gini ya. Nah, untuk lebih detailnya, tonton terus sampai habis. Ya, kalau dilihat dari keseluruhan desainnya, ini memang motor listrik satu ini memiliki aura maxi scooter kayak Yamaha X-Max 2,5 atau Honda Forza 2,5 atau Kymco, dengan profil bodi yang panjang dan juga lebar. Terus juga bisa dilihat ini windshieldnya yang tinggi sampai semuka, cocok buat dipakai touring. Terus model spionnya pun juga model spion retract yang ditaruh di bodi, pengaturan kacanya langsung dari bagian kacanya. Dan kalau dilihat lagi nih, lampunya kan dia meruncing ke depan. Lampu semua full LED ya, dari lampu dekat, lampu jauh, bahkan sampai lampu sennya dia juga sudah LED. Nah, ini juga kalau kita lihat bagian bawahnya, wah, dia udah ada ABS-nya. ABS-nya dari Bosch. Untuk suspensi depannya teleskopik. Dan bannya ini, profil bannya mirip dengan maxi scooter kebanyakan yang ada di Indonesia ya. Ban depannya ini velgnya ring 15, belakang ring 14. Untuk ban depannya ukurannya 120/70 ring 15. Dan remnya, cakramnya udah model yang semi floating dengan kaliper rem 2 pot 2 piston. Ya, ciri khas maxi scooter, decknya lega, panjang, bisa buat selonjoran. Tapi ini bagian tengah juga memang lebar. Dan joknya, dia model kontur untuk pengemudi, untuk pengendara dan boncengannya beda level ya, dia lebih tinggi. Dan kalau dilihat ke belakang lagi, ya bedanya dengan Draco 250i, dia nggak ada knalpot. Ya, motor listrik nggak ada knalpot. Jadi benar-benar terekspos banget swing armnya. Ini juga suspensinya, dia ada pengaturan preloadnya. Dan rem belakangnya dia juga sudah cakram 2 pot. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk ban belakangnya, dia sudah pakai ukuran 140/60, ringnya ring 14. Nah, emang support banget buat touring ya. Jadi sampai behel belakangnya pun juga sudah support untuk roof box. Buat apa? Box motor, top box. Sorry, roof box mah mobil. Terus ya, mata kucingnya juga. Nah, ini spakbornya di model gede dan ada tambahan hager ya untuk mengurangi cipratan. Cukup bagus. Nah, untuk penggeraknya, motor listrik ini menggunakan konstruksi motor hub yang berada di tengah. Nah, motor hub di tengah untuk menggerakkan roda belakang terhubung dengan belt. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada gear dan beltnya cukup besar. Ibaratnya kalau di motor tuh kayak rantainya ya. Nah, motor hubnya ini memiliki tenaga sebesar 8 kW atau setara 8000 watt. Oke, sekarang saya coba naik dulu. Ini posisi masih standar juga. Ya. Ini dengan postur tubuh saya 170 cm. Kalau kaki di dek bawah, ya cukup rata, nggak yang terlalu dingklik naik ke atas, like motor listrik pada umumnya. Kalau diselonjorin, wah ini kaki bisa lurus full. Ini emang enak buat ini buat touring. Didukung windshield yang tinggi kan, jadi nggak langsung kena terpan angin. Nah, joknya pun juga cukup empuk ya, dengan posisi stang yang tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Nekuknya pun juga ke dalamnya pas buat saya, jadi tangan tidak terlalu narik. Nah, ini motor sini cukup banyak fitur ya. Nah, sini ayo lihat panel instrumennya kayak gimana. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Jadi untuk panel instrumennya dia udah layar TFT ya, full color. Nah, openingnya iya canggih tuh. Nah, tampilan panel instrumen ini bisa diubah. Jadi kalau kita lihat, ini panel tampilan default panel instrumennya. Nah, untuk pengaturannya bisa menggunakan tombol stang di sebelah kiri. Nah, dia ada 3 ya, jadi ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Dia menampilkan kecepatan, kapasitas baterai, terus juga ada odometer dan trip, dan juga persentase power yang di-delivery pada saat kita jalankan. Nah, ini juga ada fitur-fiturnya juga informatif.
Bahkan sampai, nah ini tuh ada beberapa pengaturan ya, bahkan di My Vehicle-nya sendiri dia ada tire pressure monitoring systemnya, ada TPMS-nya. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan wah ini bannya kurang enak apa enggak ya, karena di sini udah ditampilkan. Mantap ya, fiturnya cukup lengkap. Nah ini tampilan awal. Untuk mode berkendaranya ini juga bisa diubah melalui tombol kalau biasa kita starter motor. Nah dia ada 3 mode berkendara, ada Eco, Comfort, Sport. Nah, Eco, Comfort, Sport. Nah di mode Sport ini Wemoto mengklaim kecepatan yang bisa diraih motor listrik ini mencapai 120 km per jam dengan jarak tempuh 200 km untuk kecepatan rata-rata 50 km per jam. Enak nih jadi buat touring jauh. Nah kalau di sebelah kanan, ini dia yang seharusnya jadi engine cut off, jadi lampu hazard. Terus juga ini untuk park, jadi kalau berhenti supaya ketika diputar pedalnya nggak jalan, ini tombol park, jadi motor dalam posisi berhenti di park, dia nggak akan bisa maju atau mundur. Nah ini juga lampu, jadi bisa dimatikan semua atau dinyalakan semua. Dan ini tombol untuk mengatur mode berkendaranya dari Eco, Comfort, dan Sport. Nah sekarang kita lihat nih sebelah kanan. Nah di sebelah kanan, ini ada R, jadi R ini difungsikan untuk mundur. Karena memang bobot motor ini sekitar 200 kg, cukup berat kalau mundurin pakai kaki. Jadi bisa dibantu dengan ini dia fitur mundur dari motor listrik. Jadi kita tahan, kita putar pedalnya throttle-nya, nanti motor bisa mundur. Dan di bawahnya ini ada cruise control. Lucu nih, motor listrik ini dia ada cruise control-nya. Jadi kalau kita putar pedalnya di kecepatan tertentu, kita tekan. Nah, jadi laju motornya ini akan konstan, menyesuaikan kecepatan terakhir pada saat tombol ini tekan. Ini depan juga ada lampu dim, ini untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan ini klakson. Nah untuk kepraktisannya ya, jadi bagasi si motor listrik ini dia udah pakai hidrolik, jadi tidak perlu ditahan, cukup praktis. Dan bagasinya cukup luas karena memang motor ini menggunakan jenis baterai lithium ion yang ditanam di dalam motor. Jadi bukannya model removable ya. Dan untuk pengecasannya sendiri, motor listrik ini support 2 jenis charger, untuk yang normal charging sama yang fast charging. Kalau fast charging, pengisian dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau yang normal charging itu butuh waktu 6 sampai 8 jam. Ya, ngomong-ngomong soal baterai motor listrik ini memiliki kapasitas 72 volt 96 ampere. Dari kapasitas baterai tersebut, motor listrik ini diklaim mampu menempuh jarak sampai 200 km. Jadi mantap ya. Buat touring asik nih ya. Jadi motor listrik ini udah sempat saya coba bawa di sekitar area M4 sebagai APM resmi untuk Wemoto. Untuk impresi awal, ya ciri khas maxi scooter ya, posisi duduknya nyaman, relax gitu ya, santai. Dan dengan bobot motor sekitar 200 kg ini memang buat saya pribadi tidak terasa beratnya, cukup stabil motor ini. Tapi ketika sudah menemukan belokan patah atau misalkan mau putar balik, nah mulai kerasa beratnya. Jadi steeringnya nih kayak apa ya, agak ngelambung ketika ingin dibelokkan. Mungkin bobotnya ini lebih berat di depan ya ketimbang di belakang. Jadi pada saat ingin belok tuh badan harus agak ikut belok supaya motor ini sedikit nurut. Tapi kalau untuk di jalan lurus, wah cukup stabil. Dan untuk di mode Eco, ketika ingin bersantai, si pedalnya akselerasi atau torsi dari si motor listrik ini nggak galak. Bahkan sampai di mode sport sekalipun, pada saat dibejek, dia awalnya tuh linear dulu tapi langsung wut. Nah, jadi di awalnya tuh nggak menghentak tapi langsung terasa akselerasinya. Ya kira-kira baru itu yang bisa saya gambarkan bagaimana rasa berkendara si motor listrik dari Wemoto ini. Oke.
Ya, jadi kira-kira seperti itulah impresi awal motor listrik dari Wemoto e-Draco, ya, menganut model maxi scooter yang mungkin cocok bagi penggemar maxi scooter yang suka touring tapi ingin motor listrik. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Harganya belum ada karena memang belum resmi, tapi soon, dalam waktu dekat, motor ini akan dijual di Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jika ada komentar, kritik, atau saran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Elmo Electric Mobility. Sampai jumpa di video berikutnya.